Halo, selamat malam masyarakat Popo Selatan. Kembali lagi dengan saya Marcelo yang akan memimpin kalian bersama pada malam hari ini. Sudah dilihat bersama pada malam hari ini saya sudah bersama dengan mahasiswa Animha yang kuliah di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin tidak berlangsung lama, kita langsung kenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kita lanjut dengan kakak yang pakai topi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Financius J. Owarpich, biasa dipanggil Finan, asal daerah Kabupaten Asmat, studi di Universitas Hasanuddin, angkatan 2019. Sekian. Lanjut dengan kakak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rusli Fitra Ramadan, dari Kota Merauke, berkuliah sekarang di Universitas Hasanuddin, angkatan 2019, jurusan hukum. Ya, oke, baik. Selamat malam masyarakat Kota Merauke. Perkenalkan, nama saya Damianus Were. Saya asal Kabupaten Merauke, kuliah di Makassar, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk masyarakat di Merauke. Perkenalkan, nama saya Urwa Wastu Adiguna. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, angkatannya 2016. S1-nya saya ambil keperawatan dan saya ambil profesi nes tahun lalu 2022. Halo, selamat malam masyarakat Merauke. Perkenalkan, nama saya Tresya Balagaise. Nama, terus asal kampus, daerah, prodi apa? Nama saya Tresya Tesi Balagaise. Saya asal dari Kabupaten Asmat, jurusan D3 Keperawatan. Saat ini kuliah di Universitas Hasanuddin. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ike. Saya perwakilan dari Kabupaten Asmat. Saya kuliah di Universitas Hasanuddin, angkatan 2019. Terima kasih. Prodi keperawatan. Baik, nama saya Alma Rahail. Saya baru saja menyelesaikan S1 saya di Universitas Musamus dan saya ke Makassar untuk bersiap melanjutkan S2 saya untuk Magister Manajemen. Iya, luar biasa. Ini sudah ada berbagai macam kabupaten, tadi Asmat, Merauke. Kita tidak ketemukan Bovendigul dan Mapi. Tapi tidak menunggu lama lagi, kita akan mendengar teman-teman punya bagaimana mereka punya keadaan selama di Makassar. Bagaimana teman-teman di sini, kalian selama berkuliah di sini, bagaimana kalian punya keadaan? Mungkin ada keluhan atau mungkin ada kendala. Mungkin kita mulai dari kakak Alma dulu ya. Sebenarnya untuk kendala sendiri, karena saya masih dalam proses persiapan, maka saya berpikir bahwa untuk Makassar sendiri dia sudah mempersiapkan, atau misalnya saya sudah siap untuk masuk ke Magister Manajemen. Jadi untuk kendala saya belum mendapatkan kendala ya, karena saya baru mau mulai gitu. Selama di Makassar, untuk saya Makassar tuh kota yang baik. Di sini pokoknya sangat baik, tidak seperti di Jawa. Kadang juga rasis, tapi kami dapat rasis itu satu-satu. Ya, puji Tuhan selama di Unhas kami baik-baik saja. Mungkin itu saja. Kendala apa selama di kota studi? Kalau menurut saya sih, selama saya berada di kota studi Makassar sih, saya tidak mengalami terlalu banyak kendala ya, karena bagaimana dari kita masing-masing orang beradaptasi dengan lingkungan baru kita, begitu ya. Kalau menurut saya, selama saya kuliah di Makassar, apalagi kan mungkin saya paling lama lah, 7 tahun dari 2016. Alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Dan kalau kulihatnya, oke, tidak apa, apalagi kalau ke Makassar, kebetulan kalau lama mungkin deh. Sorry.
Kalau saya pribadi, saya lihat juga mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa di sini, ya, entah yang dari Sulsel ataupun dari daerah yang dari luar daerah juga, mereka tuh juga cukup baik sama kami yang mungkin dari Papua. Nah, itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan, nama saya Damianus Were. Saya di sini bicara soal status perkuliahan. Saya di sini kuliah kurang lebih 10 tahun. Saya dari 2014 sampai hari ini masih kuliah. Dan hari ini saya sudah semester 12. Sudah semester 12. Sampai hari ini saya masih kuliah, dan kebetulan dalam beberapa waktu kemarin saya sudah urus cuti. Oke, itu sekedar bicara soal perkuliahan saya. Ya, kendala-kendala saya. Lalu saya di sini belajar banyak hal yang saya belajar di dunia akademik, di dunia organisasi. Tujuannya cuma satu, untuk bagaimana mengangkat SDM orang Papua, lebih khususnya di Merauke. Banyak hal yang kami diskusikan yang menjadi masalah-masalah soal pendidikan yang perlu dikritisi, bahwa pendidikan hari ini perlu disiapkan manusia sebanyak mungkin, dalam arti bahwa SDM hari ini untuk menyikapi atau untuk menghadapi provinsi atau pemekaran yang kita sudah lalui bersama tidak cukup dalam hal SDM. Maka hal yang perlu dikritisi hari ini, kita mendengar bahwa pemerintah mengirim berbagai macam mahasiswa untuk kuliah di sini, tapi hanya mengambil satu jurusan. Misalkan ada beberapa daerah yang lebih banyak mengambil jurusan di jurusan kesehatan. Artinya bahwa kalau pendidikan mampu menjawab tantangan dalam hal SDM, harus tidak hanya ambil satu jurusan. Misalkan di kesehatan, harus berbagai macam sektor profesi harus diambil supaya mengisi ruang-ruang yang ada di pemerintah daerah, lebih khususnya di Merauke. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk menyikapi persoalan-persoalan yang kita rasakan dari tahun ke tahun, misalkan rasis. Nah, kita di sini belum ada persaudaraan dalam arti bahwa yang perlu disikapi oleh mahasiswa untuk bagaimana dia kolaborasikan dengan pemerintah daerah, dalam arti bahwa bagaimana harus ada ruang-ruang atau wadah-wadah yang bisa merangkul kita mahasiswa Merauke di sini. Maka dari itu kami di sini sangat ingin supaya harus ada satu wadah sentral yang bisa menaungi seluruh mahasiswa Papua di sini. Nah, terlepas dari wadah-wadah setiap daerah. Makanya sempat kami di sini berbicara soal himpunan Papua Selatan, itu kami sudah bicarakan. Maka dari itu ini informasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah, bahwa nanti kami akan menyampaikan bahwa kami akan membangun satu wadah sentral. Kami harap pemerintah bisa menanggapi serius soal ini. Nah, tujuannya untuk apa? Membangun persaudaraan, membangun silaturahmi antara seluruh mahasiswa Merauke. Mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan kakak yang di sebelah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan dari Kak tadi tentang sebuah wadah, di mana saya masuk di sini 2019, di mana sebuah organda Merauke itu sudah tidak dijalankan, atau kurangnya perhatian lagi dari mungkin
dari kakak-kakak yang duluan berada di sini, sehingga kurangnya dilanjutkan itu organisasi yang membuat kita kurangnya ada informasi bahwa ada masyarakat kakak-kakak dari Merauke yang berkuliah di sini. Sehingga itu hari saya berinisiatif membuat grup untuk mengumpulkan beberapa teman-teman yang memang dari Merauke untuk jadi satu di grup, sehingga di dalam grup sekarang ini ada sekitar 75 orang di dalam grup yang saya rangkul untuk bersama-sama, di mana sebenarnya kita waktu tahun 2020 ada punya kemauan untuk bangkitkan ini organisasi dari daerah Merauke. Akan tetapi mungkin terkendala dari wadah atau titik kumpul dari teman-teman yang berada, karena yang setahu saya yang dimana mereka punya tempat tinggal dengan titik kumpul yang biasa kita tentukan untuk kumpul itu sangatlah jauh, yang mengakibatkan mereka susah untuk datang untuk membaur sama kita. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam buat kita semua, warga Kota Merauke serta seluruh masyarakat Hanim yang berada di manapun berada. Terkait dengan kendala, saya angkatan 2019 semenjak kuliah di sini, kalau berbicara soal kendala, saya kira ini bukan berbicara soal daerah, tapi kalau untuk saya percaya skopnya untuk kabupaten saya itu sangat luar biasa. Artinya perhatian pemerintah hari ini itu sangat luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah selatan, kalau saya mau berbicara jujurnya seperti begitu. Karena hal ini memang harus kita bangun. Karena untuk hadapi hal yang sangat besar yang namanya sekarang sudah ada yang provinsi Papua Selatan, jadi ini harus menyiapkan, artinya sumber daya manusia ini bukan hal yang sangat mudah begitu untuk menanggapi, karena kita ini generasi penerus begitu. Setelah senior-senior kita ini sudah yang akan menjadi tulang punggung jembatan buat provinsi Papua Selatan ini. Saya kira demikian. Iya, baik. Dengar dari masukan teman-teman, teman-teman sudah sampaikan ada beberapa kendala, namun ada yang beberapa tidak ada kendala. Di sini saya bisa melihat bahwa teman-teman yang ada di Kota Studi Makassar belum adanya kebersatuan, solidaritasnya belum ada. Untuk itu mungkin pesan dari saya untuk teman-teman yang ada di Makassar, khususnya wilayah Animha yang kuliah di Makassar sini, mungkin bisanya ada kesatuan antara satu pengurus atau ketua masing-masing dari MAPI, Asmat, Bovendigul maupun Merauke mungkin harus bersatu dulu sehingga dengan bersatunya ketua-ketua ini akan menimbulkan kebersamaan yang akan menjawab teman-teman punya keluhan selama ini. Seperti mungkin minta maaf rasis, itu mungkin akan menjawab teman-teman punya keluhan, bahkan teman-teman punya keluhan dalam kampus maupun tempat tinggal. Seperti itu, dengan satu suara, dengan satu tujuan, itu yang akan menjawab teman-teman punya inspirasi untuk tunjukkan bahwa kita punya pendapat ini, kita punya gagasan ini. Kita tidak bisa jalan satu persatu, kita tidak bisa jalan satu pemikiran saja. Kita harus satukan dari berbagai macam pikiran untuk menentukan satu gagasan yang akan dibawakan kepada provinsi kita, yaitu Provinsi Papua Selatan. Untuk itu mungkin saya mau menanyakan kepada teman-teman, bagaimana sih teman-teman punya selama ini mungkin kendala beasiswa, yang beasiswa mungkin lambat, mungkin beasiswa yang bahkan tidak dapat beasiswa. Kita mulai dari kakak yang pakai topi, bisa? Baik, kembali lagi selamat malam buat kita semua. Kalau berbicara soal beasiswa, saya salah satu program antara pemerintah Kabupaten Asmat dengan Universitas Hasanuddin. Itu program ini sudah dibangun semenjak 2018. Semenjak itu pada Asmat waktu itu ditempa dengan bencana KLB kalau tidak salah di 2018. Disitulah dilahirkan program ini. Tim dari Unhas turun ke daerah, timbullah percakapan antara pihak Unhas dengan pemerintah daerah untuk timbulkan satu program untuk setiap tahun kurang lebih 3-4 tahun sekarang itu dikirim setiap program, setiap angkatan itu mencapai 40 orang. Semenjak dari 2018 dia kasih datang
Anak-anak asmat itu ada 40. 2019 pun demikian, 2020 pun demikian, 2021 masuk program gigi. Habis itu 2022 pun masuk program gigi. Saya kira itu sangat luar biasa begitu, program yang artinya, dan pemerintah kalau secara nyata yang kami lihat, pemerintah perhatian kepada kami sangat luar biasa. Saya juga dalam konten ini saya bersyukur kepada artinya pemerintah Kabupaten Asmat untuk harus selalu dan selamanya untuk mendukung penuh program ini. Jangan sampai hanya batas tahun ini, tapi bangun lagi di daerah lain. Contoh macam program-program lain, contoh guru, ekonomi. Ini penting untuk pertanian, supaya kedepannya ini artinya sumber daya manusia di atas tanah sendiri, lebih khusus di kita wilayah Hanim ini bisa berkembang secara menyeluruh. Begitu. Kemudian saya bicara satu hal lagi. Kalau kita berbicara soal beasiswa ini, saya tegaskan kepada seluruh pemerintah dari 4 kabupaten di wilayah selatan, kita berbicara soal ini harus kita lihat dulu sumber daya anak asli. Ini harus dipetakan supaya itu dia punya artinya masukan sumber daya itu berdasarkan artinya data yang ada. Ini karena yang saya lihat selama ini itu program beasiswa yang terjadi di kami 4 kabupaten ini, saya bicara soal nyata yang selama ini saya lihat. Artinya ini macam dibilang tidak efektif. Ini harus ada keterlibatan putra daerah untuk mengatur hal ini. Begitu, harus ada artinya kompensasi dari semacam otsus itu harus berlaku. Contoh macam misalnya ini kita kasih mungkin 40 yang dikirim, harusnya mungkin 20 ini orang asli setempat, mungkin Bovendigul, Merauke, Mapi, di situ. Yang 20-nya lagi mungkin dari teman-teman Papua lain serta teman-teman yang lahir besar. Ini harus jelas supaya itu kemerataan, artinya tidak ada macam kita dan kita itu ada maka saya untuk saat ini tidak dapat bantuan. Maka dari itu saya mau minta kepada pemerintah kalau bisa bantu dalam hal finansial, bisa bantu karena saya sangat membutuhkan. Oke, terlepas dari situ ada satu hal yang tadi saya lupa soal bagaimana ini sedikit kritis soal soal SDM. Hari ini untuk bagaimana kita menjawab SDM di Papua Selatan, maka saya tegaskan dan saya sarankan kepada pemerintah Papua Selatan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan karena hari ini dunia kerja itu sangat membutuhkan sertifikasi, sehingga saya mau sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan agar supaya mengadakan pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan jurnalistik, pelatihan komputer, pelatihan dan lain-lain. Banyak pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan oleh pemerintah karena setelah kita melewati pelatihan akan ada sertifikat. Nah, sertifikat sangat dibutuhkan oleh setiap daerah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kakak. Kita lanjutkan dengan kakak yang sebelah. Kalau saya soal beasiswa begini, pernah sekitar tahun 2017 kemarin waktu saya masih S1 keperawatan, pernah saya urus mandiri. Apa kantornya kalau urus beasiswa namanya kantor apa itu? Kantor Kesra. Jadi ceritanya orang tua saya kan yang mungkin dia kasih tahu saya kalau ada bisa beasiswa bisa urus mandiri. Akhirnya saya kayak bahasanya urus persyaratan-persyaratannya kayak minta tanda tangan dekan dan ada yang minta surat dari kampus begitu. Alhamdulillah dari urusnya tahun 2017 itu kasih masuk berkas dan 2018 saya terima itu beasiswa sampai tahun 2021 waktu saya masih S1. Dan itu kelebihannya juga dari pemerintah Merauke. Ya mungkin orang awam ya, mungkin ini beasiswa Merauke fokusnya ke putra daerah, bukan kayak kita yang non ya, Padahal ini pemerintah Kabupaten Merauke dia menyediakan mahasiswa. Yang penting ini mahasiswa asalnya dari Merauke, biar walaupun dia bukan putra daerah. Itu kelebihannya, itu yang makanya saya apresiasikan untuk pemerintah Kabupaten Merauke. Itu pendapat dari saya. Saya kembalikan lagi.
Untuk saya sendiri sih tidak ada kendala ya untuk beasiswa, dan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk tetap memberi lowongan bagi putra-putri baik secara non Merauke dan non ini untuk tetap bisa mengejar cita-citanya mereka. Mungkin dari saya begitu ya. Baik, terima kasih buat waktunya. Untuk saya sendiri, kalau menyangkut beasiswa, mulai dari saya sendiri angkatan 19 sampai sekarang 2023, puji Tuhannya dari Pemda Asmat tidak ada kendala, semua kami ditanggung karena kami kan jalur kerjasama, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa Asmat tapi yang bukan jalur kerjasama itu dia beda sendiri lagi. Jadi saya tidak tahu mungkin ada kendala-kendala yang dialami sama kakak-kakak teman-teman. Saya tidak tahu, tapi kalau kami sendiri jalur kerjasama dengan Pemda Kabupaten Asmat bersama ini pihak Unhas Universitas Hasanuddin sejauh ini tidak ada kendala. Itu yang saya sendiri sebagai putri asli Asmat, saya bangga sama saya punya pemerintah karena dia bisa kasih kuliah kami banyak orang. Hampir kalau hitung jumlah semuanya Pemda Asmat kasih kuliah di Unhas mungkin sekitar 200-an apa 300-an situ. Karena setiap angkatan dia kirim peserta dari kabupaten itu 40 lebih. Jadi sejauh ini semua fasilitas seperti makan, minum, tempat tinggal kami terjamin kalau kami yang jalur kerjasama seperti itu. Tapi tidak tahu dengan teman-teman yang mengambil jalur mandiri itu kami tidak tahu sampai di situ. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, kalau untuk saya ini kan berhubungan dengan magister atau pascasarjana. Sebenarnya dari pengalaman organisasi bahwa untuk S2 sendiri di Kota Merauke itu untuk pemerintah belum ada pemberian beasiswa untuk magister, sehingga memang setiap orang yang ingin berlomba-lomba mengambil magister mereka harus berusaha sendiri entah dari jalur mandiri, tetapi ada juga yang lewat LPDP, ada juga beasiswa-beasiswa lainnya. Beruntungnya saya karena saya lahir dari rahim organisasi yang dikelilingi dengan orang-orang yang juga mengejar S2, maka saya juga terpacu untuk mengejar S2. Tetapi untuk di Merauke sendiri keinginan orang-orang untuk melanjutkan pendidikan itu sangat minim sekali, mungkin karena kurangnya sosialisasi dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bahwa untuk mencapai Indonesia emas itu membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam arti ketika teman-teman datang ke Makassar, di sini itu setelah orang menyelesaikan S1, mereka berlomba-lomba untuk melanjutkan S2, mau cewek mau cowok pasti berlomba-lomba untuk melanjutkan S2 atau tidak minimal melakukan pelatihan karena frekuensi orang-orang untuk melanjutkan pendidikan itu sangat tinggi, berbeda dan berbanding terbalik ketika di Merauke. Orang lebih memilih setelah menyelesaikan S1 bekerja atau mengejar PNS. Sedangkan kalau dari ekonomi kan tidak selalu harus PNS, tidak selalu harus dosen. Kamu bisa jadi pengusaha, tetapi keinginan untuk masuk jadi seperti itu tuh tidak ada. Ini juga berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di dalam situ. Jadi kami yang melanjutkan magister itu benar-benar harus survive untuk melawan, apalagi kuota LPDP yang sangat sedikit ya. Itu kami harus melawan beribu-ribu orang untuk mendapatkan magister karena biaya magister itu benar-benar mahal gitu. Jadi saya berharap untuk kendala beasiswa dan lain sebagainya, saya berharap bukan hanya diberikan kepada strata 1 karena kita melihat bahwa persaingan sarjana di Kabupaten Merauke dan Papua Selatan sendiri itu sudah benar-benar tersebar luas. Jadi mau tidak mau setiap orang, apalagi ini pemekaran, setiap orang benar-benar harus survive meningkatkan pengembangan sumber daya manusianya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan pendidikan, seperti tadi yang dikatakan menambah pelatihan dan lain sebagainya untuk memiliki soft skill. Karena kalau misalnya kita tetap bertahan di sarjana S1, terkadang kita terpinggirkan. Sedangkan untuk mencari magister kita harus mencari beasiswa sendiri ya, seperti beasiswa LPDP. Kalau ada yang mau keluar negeri bisa ada chevening dan lain sebagainya. Tetapi kemudian saya berharap dan benar-benar berharap bahwa S2 dan S3 juga diberikan kesempatan untuk diberikan beasiswa dari pemerintah agar supaya setiap orang yang menyelesaikan S1 mereka juga berlomba-lomba untuk mengejar, karena tingkat frekuensi setiap orang itu hidup di lingkungan yang ingin melanjutkan S2. Karena betul ketika saya sampai di sini
benar-benar merasa minder. Soalnya kebanyakan setiap orang bahkan dari keluarga yang tidak mampu pun mereka berusaha untuk melanjutkan S2. Sedangkan kita di Merauke itu benar-benar bukan tertinggal ya, tetapi keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu seperti minim sekali, bahkan tidak ada. Tergantung siapa teman bermainmu, tergantung bagaimana situasi organisasimu, apakah kamu didukung untuk melanjutkan pendidikan atau tidak. Padahal sebenarnya pendidikan itu jendela ilmu. Jadi apalagi perempuan, kebanyakan angkatan saya setelah menyelesaikan S1 mereka memilih untuk mungkin berumah tangga. Itu tidak apa-apa sih. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa seorang perempuan kalau bisa, apabila diberikan wadah untuk kemudian bisa untuk melanjutkan pendidikan, itu sangat baik sekali. Karena selain menambah pengalaman, dia juga menambah wawasan, kemudian dia juga menambah nilai dalam dirinya. Jadi untuk mengambil pendidikan setinggi-tingginya, lalu kemudian mengikuti pelatihan sebanyak-banyaknya, mengikuti organisasi sebanyak-banyaknya, itu juga ruang-ruang pendidikan untuk mungkin perempuan, bisa juga untuk laki-laki gitu. Karena sebenarnya bukan mengkubu-kubukan, tetapi kemudian di Merauke sendiri tidak semua laki-laki ingin mengejar S2. Hampir kebanyakan perempuan yang mengejar S2. Kebanyakan laki-laki menyelesaikan S1 mereka memilih untuk bekerja. Makanya saya berharap bahwa sosialisasi melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya itu bukan hanya formalitas ketika dirimu ingin menjadi dosen atau akademisi, tetapi kemudian diberikan secara merata kepada semua orang. Dengan semakin banyaknya orang ingin mengikuti S2, S3, bahkan mungkin profesor, kita bisa melahirkan sumber daya manusia yang lebih baik untuk asli Papua Selatan ya, baik itu orang Papua asli maupun non Papua yang memang lahir besar di Papua Selatan, tetapi kemudian semuanya kembali untuk membesarkan tempat kita begitu. Jadi saya betul-betul berharap bahwa pemerintah juga memperhatikan untuk memberikan beasiswa pendidikan selanjutnya selain dari S1 seperti itu. Baik, terima kasih. Teman-teman punya aspirasi, teman-teman punya pendapat dan masukan sangat luar biasa untuk pemerintah, masing-masing pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Untuk tadi yang saya dengar bahwa ada beberapa teman-teman yang memang ikut jalur mandiri dan ada yang tidak dapat. Untuk itu mungkin saran untuk teman-teman di sini untuk pengurusan beasiswa mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada masing-masing himpunan dari setiap kabupaten untuk tanya kapan pengurusan beasiswa. Itu bisa diurus ya, mungkin bisa diurus, apalagi kalian dari Merauke. Saya rasa dari Merauke itu dia beasiswanya terbuka untuk umum, kamu dari asli Papua dan bukan asli Papua, asalkan kamu mahasiswa Merauke, KTP Merauke, kalian dapat hak yang sama. Itu untuk Merauke. Bahkan Bovendigul, bahkan MAPI Asmat mungkin hal yang sama juga didapatkan. Seperti itu. Ketika teman-teman bisa menyerahkan persyaratan yang memang ditentukan dari masing-masing Pemda. Seperti itu. Teman-teman, mungkin tadi kita sudah dengar teman-teman punya keluhan terhadap kuliah selama berada di Makassar sini. Kita digemparkan dengan beberapa saat-saat ini ya. Saat-saat ini kita digemparkan dengan bukan digemparkan tapi dihadirkan 4 provinsi baru yang ada di Papua. Kita masuk dalam provinsi Papua Selatan. Mungkin saya mau tanya kepada teman-teman, bagaimana nih teman-teman, apa dampak apa yang teman-teman rasakan saat ini dengan hadirnya provinsi baru Papua Selatan? Ya, 3 orang saja ya, 3 orang yang mungkin akan menjelaskan dampak yang teman-teman rasakan dari provinsi baru, yaitu provinsi Papua Selatan. Mungkin dari kakak yang ini. Baik, terima kasih lagi. Selamat malam sekali lagi untuk waktu Sulawesi. Waktu Papua mungkin sudah subuh. Terkait dengan dampak ini kan, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus syukuri yang pertama. Karena ini program pemerintah yang jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita masyarakat yang di bawah cukup syukuri dan ikuti. Walaupun pernah ada pro dan kontrak yang terjadi dan perjalanan yang panjang provinsi ini. Berbicara
lebih khusus yang lebih spesifiknya soal Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan ini kan kita berbicara ini menyangkut sejarah. Ini kan sudah sangat panjang. Bahkan yang pernah memperjuangkan barang sebagian besar sudah dibilang dimakan oleh rayap. Sebagian kecil yang masih hidup. Dan hari ini kita generasi yang hari ini hidup, mau tidak mau suka tidak suka kita harus syukuri hal itu. Begitu. Yang pertama, demi artinya kita harus syukuri yang pertama. Yang kedua, kita generasi yang hari ini hidup itu harus kita artinya hargai para tua-tua punya perjuangan, dan hari ini kita bisa nikmati. Ilustrasi kecilnya begini, ini kan kita berbicara soal Provinsi Papua Selatan ini. Yang pertama kan pernah ada pro dan kontrak, dan itu di kalangan mahasiswa pernah terjadi hal itu. Kami pernah terjadi halangan pro dan kontrak. Bahkan kita masih artinya Papua Selatan ini pernah ada pro dan kontrak. Ada yang bilang bahwa tidak boleh terima, ada yang bilang harus terima. Tapi hari ini barang sudah jatuh, barang sudah ada, tidak bisa kita mempungkiri. Tinggal bagaimana caranya kita generasi Papua Selatan hari ini yang menempuh pendidikan di luar, dimanapun mereka berada, dimanapun di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Sulawesi hari ini, yang dalam Papua, kita untuk harus berlomba-lomba ikut bersaing dengan teman-teman dari luar. Untuk artinya kalau kita tidak menjaga hal ini, berarti kita yang akan diasingkan sendiri di atas kita punya tanah sendiri. Mau jadi tuan di atas tanah sendiri itu tidak hal yang sangat mudah. Itu melalui butuh ditempa oleh dunia organisasi yang harus kita banyak belajar, ikuti semua kegiatan-kegiatan di luar. Contoh kita suka keluar, yang kami yang bersyukur yang kuliah di luar Papua ini, artinya harus ada hal-hal baru yang kita bisa bangun. Itu lebih jelasnya seperti begitu. Supaya artinya kita tidak kalah saing. Jangan teman-teman, contoh saya hanya bilang teman-teman kuliah di Papua dong punya skill lebih baik daripada kita. Padahal kita yang sudah jauh-jauh datang di orang Putana sini. Seperti begitu kalau saya. Sekian. Iya. Baik, terima kasih Kakak. Butuh berkelanjutan, butuh kebersamaan, butuh solidaritas untuk menjawab tantangan Papua Selatan mungkin 5-10 tahun ke depan untuk menciptakan provinsi yang baik. Seperti mungkin dua lagi kita dari ini. Oke, baik, terima kasih. Bicara soal dampak, tentu akan ada terjadi dampak-dampak. Ya, yang pertama itu konflik horizontal antara masyarakat pribumi dengan, minta maaf, orang-orang saudara-saudara kita yang di luar. Karena apa? Mengapa saya harus bilang begini? Nah, ya, bahasa yang saya harus sampaikan bahwa hari ini negara dia lahirkan 4 anak ya. Dia lahirkan 4 anak dalam arti bahwa dalam keluarga itu biasa satu anak yang bagaimana dia berpikir dan dia bagaimana berusaha untuk bagaimana menciptakan suasana damai. Artinya kita harus menciptakan persatuan. Kita harus menciptakan persatuan untuk menghindari dampak-dampak konflik horizontal antara masyarakat pribumi dengan saudara-saudara kita dari luar. Dalam arti yang misalkan lahir besar di sana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal pendidikan. Pendidikan itu harus bisa menjawab kenyataan. Dalam arti bahwa ada istilah orang asli, ada istilah orang non asli. Kita semua tahu di sini bahwa makanya tadi sudah disinggung soal bagaimana pemerataan SDM. Pemerataan SDM itu sangat dibutuhkan. Misalkan orang asli pribumi, dia belum mampu bisa di dunia politik, dia belum bisa berusaha, bisa jadi pengusaha. Itu pemerintah harus melakukan pelatihan-pelatihan. Dalam arti saya sudah bahasakan lebih awal. Sehingga bagaimana SDM itu bisa terjawab oleh orang asli pribumi. Supaya tidak terjadi dampak-dampak antara konflik horizontal yang berkepanjangan begitu. Bagaimana hari ini kita berusaha supaya persatuan. Kita bersatu untuk bagaimana sama-sama berpikir untuk Indonesia emas nanti tahun 2045. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Iya, baik. Terima kasih Kakak yang sudah menyampaikan pendapat terkait
provinsi baru. Mungkin satu lagi kita dengar mungkin dari adik perempuan Alma. Ya baik, berbicara tentang dampak dari pemekaran Papua Selatan ini, tentunya ini sudah pernah dibahas dari beberapa organisasi yang juga disebutkan di Merauke juga banyak pro kontranya. Mereka mengkritisi ini itu dari mungkin awal pencetusannya mungkin dari tahun 2002 lah, sekitar itu. Kemudian untuk dampaknya sendiri ketika pemekaran, yang pertama dari segi ekonomisnya, bahwa masyarakat asli Papua itu sudah mulai tidak ada di dalam kota. Rumah mereka tuh sudah mulai masuk ke pinggiran-pinggiran. Tanah mulai tidak ada. Seperti itu. Jadi memang benar-benar terpinggirkan. Kemudian suku-suku asli, apalagi kita tahu mungkin ada bahasa-bahasa ibu yang sudah mulai punah. Kemudian yang berikut dampak yang baiknya ya dari segi ekonomisnya kembali, bahwa lapangan kerja dibuka sebesar-besarnya, kemudian pasar global dibuka sebesar-besarnya, tapi kembali lagi bahwa sumber daya manusianya itu belum siap, sehingga bagaimana mereka untuk menghadapi pasar global itu, mereka tidak mampu untuk memberdayakan UMKM asli. Itu yang membuat ekonomi masyarakat asli tidak stabil. Dan kemudian mungkin banyak seperti urbanisasi, orang mulai pindah ke pemekaran, itu semakin banyak tanpa ada batasan. Itu juga menjadi dampak yang cukup signifikan dan krusial dalam pemekaran Papua Selatan ini sendiri. Karena memang kalau hari ini anak-anak asli atau hari ini anak-anak yang lahir besar di Papua Selatan kemudian tidak mampu untuk bersaing, maka beberapa tahun ke depan itu mereka tidak akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Itu dampak buruknya. Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki itu adalah dengan pendidikan. Makanya pernah dalam pembahasan waktu itu bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian kami itu mencoba untuk memberikan saran untuk dari segi pendidikan, anak-anak itu baiknya mengikuti sekolah asrama. Mereka tidak lagi memikirkan ekonomi orang tua, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana harus mencari nafkah membantu orang tua mereka hanya fokus sekolah, supaya benar-benar ditempa dari kecil sampai mereka besar. Itulah setelah mereka ditempa itu, mereka diberikan ruang-ruang untuk berkembang lagi di luar, seperti itu. Jadi memang pendidikan itu yang membantu, seperti itu. Iya, baik. Luar biasa, teman-teman punya masukan, teman-teman punya keluhan. Yang di sini saya bisa tangkap dari teman-teman punya keluhan maupun teman-teman punya masukan pendapat adalah bagaimana untuk menjawab tantangan Provinsi Papua Selatan, yaitu hal mendasar adalah pendidikan. Untuk itu mungkin lebih kepada pemerintah provinsi lebih memperhatikan pendidikan yang ada di keempat daerah ini, lebih memperhatikan dari pendidikan dasar maupun pendidikan tingginya. Untuk itu dengan teman-teman juga bukan hanya pendidikan yang teman-teman lakukan, tapi teman-teman selama berpendidikan teman-teman harus bisa mengikuti pengembangan karakter. Pengembangan karakter itu bisa melalui organisasi maupun beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di teman-teman punya lingkup kampus. Dengan begitu teman-teman punya karakter, teman-teman punya soft skill akan terbentuk dengan secara tersendirinya. Seperti itu. Pesan dari kami semua mahasiswa Animha yang ada di Makassar, lebih pada pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk lebih mengedepankan pendidikan, karena pendidikan yang akan menjawab semua tantangan yang ada di provinsi kami. Untuk itu teman-teman, terimalah salam dari kami Ujung Timur Indonesia. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan.